Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian, peserta Saiful Anwar Cardiovascular Society, kali ini jumpa lagi dengan saya, Dr. Fandi. Ya sudah lama sekali ya, terakhir kita berjumpa mungkin 3 bulan yang lalu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi yang cukup menarik dan sedang berkembang akhir-akhir ini, di mana ada pandemi COVID-19 ya. Jadi apakah COVID-19 dan penyakit jantung itu ada hubungannya apa enggak, Bapak Ibu? Dan sebagai pengantar, di sini kita mengutip dari kata-kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur ya, yaitu Dr. Herlin Ferliana, di mana di sini beliau mengatakan 95% pasien positif COVID-19 itu meninggal karena adanya suatu komorbid. Kemudian jenis penyakit bawaan diantaranya yang atau komorbidnya itu adalah penyakit jantung. Nah, di sini kita jadi bertanya-tanya, apa itu komorbid? Terus mengapa penyakit jantung itu kok bisa memperberat kondisi COVID-19? Jadi kalau misalnya kita bicara tentang fakta COVID-19 dan komorbid-komorbidnya ya, kita harus tahu apa itu komorbid. Komorbid itu adalah istilah kedokteran untuk menunjukkan penyakit penyerta selain penyakit utama yang sedang diderita. Jadi semisal ada pasien nih, dia kena COVID-19, lah itu penyakit penyertanya apa saja, itu bisa banyak ya. Di antaranya di sini yang beberapa itu ada penyakit ginjal, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, terus penyakit imun, itu seperti yang kalau Bapak Ibu itu yang sering dengar tuh lupus ya, penyakit lupus itu. Terus kemudian cancer, penyakit liver, PPOK dan gangguan nafas lain ya. Justru kalau penyakit-penyakit yang gangguan nafas ini dia tingkat keparahannya itu tidak separah tiga teratas ini ya, penyakit ginjal, jantung sama diabetes mellitus. Nah, jantung itu dia di level 2. Jadi kalau misalnya ada orang COVID-19 terus punya penyakit jantung sebelumnya yang sudah diketahui, misalnya ada gagal jantung, penyakit katup, penyakit jantung koroner, lah itu punya risiko 9 kali lebih besar untuk terjadi kematian. Nah, ini ya. Nah, sehingga kita harus tahu dulu bagaimana fakta penyakit jantung di Indonesia. Jadi untuk penyakit jantung di Indonesia ini eh, dari tahun 2018 ya, sumbernya dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia, itu 4.200.000 orang itu menderita penyakit kardiovaskuler. Jadi cukup banyak sekali ya, di mana penduduk Indonesia kan 13 juta. Lah ini 4.200.000-nya itu dia menderita penyakit kardiovaskuler. Nah, jenis kegawatan penyakit kardiovaskuler yang sering ditemui adalah yang pertama ada gagal jantung, yaitu biasanya pasiennya itu mengeluh sesak napas, terus kemudian kakinya bengkak-bengkak, badannya bengkak, lah itu gagal jantung. Kemudian ini yang sering nih dan mengancam jiwa ya, yaitu jantung koroner. Di mana pasien itu dia akan mengalami nyeri dada, keringat dingin, tembus ke punggung, bahkan ada yang sampai pingsan atau tidak sadar. Kemudian gagal napas ya. Jadi pasien dengan penyakit jantung itu sering diikuti dengan paru-paru basah atau yang disebut bahasa kedokteran itu edema pulmo ya, edema paru. Nah, gagal napas ini terjadi apabila edema paru ini sudah terjadi, sehingga antara manusia itu menghisap oksigen bersama pertukaran oksigen di tubuhnya itu sudah tidak bagus lagi ya, karena di paru-parunya ada air. Kemudian yang paling terakhir itu istilahnya itu sebagai end stage ya, atau stase paling beratnya penyakit jantung itu adalah gagal sirkulasi atau shock, di mana jantung ini sudah tidak bisa memompa dengan baik sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh ya. Ditandai biasanya orangnya akralnya tangan-tangannya itu dingin, pucat, tidak sadar, terus tensi sama tensinya rendah dan nadinya terlalu cepat ya. Nah, ini yang disebut gagal sirkulasi atau shock. Nah, kemudian ada fakta yang menarik lagi bahwa 50% pasien jantung koroner dan gagal jantung itu berpotensi terkena serangan pertama atau kambuh karena salah satu faktor, yaitu infeksi berat. Nah, di mana kita tahu bahwa COVID-19 itu adalah suatu infeksi yang berat ya. Selain dia menginfeksi paru, ternyata dia juga membuat sistemik inflamasi atau peradangan di seluruh tubuh, sehingga bisa mencetuskan terjadinya penyakit jantung koroner dan gagal jantung. Nah, ini
salah satu alasan kenapa pasien dengan infeksi COVID-19 yang ada komorbid jantungnya itu dia malah punya resiko kematian 9 kali ya, lebih besar daripada orang yang sudah punya penyakit napas sebelumnya seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis ya, PPOK namanya. Nah, ini karena COVID-19 itu infeksi berat, dia bisa mencetuskan serangan pertama jantung koroner atau gagal jantung. Ini yang harus diwaspadai ya. Jadi bisa orang datang dengan COVID itu dia belum kambuh tuh jantung koronernya, tapi pada saat perawatan tiba-tiba pasien selain dia sesak karena COVID-nya tiba-tiba mengeluh nyeri dada, terus kemudian shock tadi. Nah, itu kemungkinan dia kambuh tuh jantung koronernya karena adanya suatu infeksi berat. Nah, bagaimana penyakit jantung itu bisa terjadi karena COVID-19? Jadi kita ketahui bersama, virus COVID-19 ini selain dia menyebabkan peradangan di seluruh tubuh ya, dia juga menyebabkan darah itu menjadi kental, Bapak Ibu. Jadi pengentalan darah dan peradangan ini akan sangat mempengaruhi kondisi jantung dan pembuluh darah ya. Penyakit apa saja yang bisa terjadi dari kondisi peradangan dan pengentalan darah ini? Jadi darahnya itu kental, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, peradangan itu bisa mengenai otot-otot jantung atau selaput yang melindungi jantung. Nah, sehingga terjadilah yang namanya radang otot jantung atau miokarditis, ya. Jadi jantungnya itu kena peradangan, Bu, ya. Dia jadi bengkak, jadi apa? Kemerahan, terus kemudian pompa jantungnya juga jadi jelek. Nah, kemudian ini terjadi gangguan irama jantung. Lihat di sini Bapak Ibu, ini jantung normal ya, dia berdenyutnya itu teratur karena mengikuti pola yang seperti biasanya jantung itu berdenyut. Nah, tapi pada kondisi dia yang terkena COVID-19 terus di otot jantungnya ini dia terkena peradangan tadi, iramanya jadi tidak teratur seperti ini, Bu. Jadi denyutnya tidak maksimal. Yang harusnya teratur tek tek tek. Nah, itu jadi tidak teratur tek 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 tek. Ada yang lambat-lambat tek tek tek. Ada yang lambat terus ada irama tambahan. Terus ini ada yang kacau seperti ini. Nah, ini harus diwaspadai. Gejalanya biasanya ya berkaitan dengan irama yang tidak teratur, yaitu deg-degan ya. Bukan deg-degan karena misalnya Bapak Ibu dapat uang banyak gitu, enggak ya. Jadi ini tiba-tiba itu berdebar yang hampir mau pingsan itu kalau yang sampai parah itu. Karena pompanya sudah tidak efektif. Jadi deg-degan gitu, terus kayak mau pingsan gitu. Nah, itu harus hati-hati. Mungkin kena aritmia itu atau gangguan irama jantung. Terus kemudian ini yang menjadi momok menakutkan bagi kita semua, yaitu serangan jantung pada penyakit jantung koroner. Ya, jadi Bapak Ibu ya atau pasien-pasien yang dia punya faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner seperti yang paling sering itu adalah merokok, kemudian ada kencing manis, terus kemudian ada darah tinggi, terus untuk wanita itu yang sudah menopause ya, biasanya di atas usia 55 tahun. Nah, itu pembuluh darahnya itu sudah tidak seindah dulu ya, tidak semulus ketika masih muda ya. Dia ada kerak-keraknya seperti ini, kerak-kerak kuning ini. Ini hasil dari timbunan lemak di bawah lapisan endotel namanya, atau lapisan terdalam dari pembuluh darah. Lah, kerak ini kalau dia tidak menyumbat total, ya itu masih ada aliran, darahnya masih ada aliran. Nah, dia akan ada gejala kalau misalnya pasien ini aktivitasnya lebih berat. Karena aktivitasnya lebih berat tentunya jantung memompa lebih kencang untuk mengalirkan darah yang lebih banyak dan lebih cepat. Nah, kalau di sini ada sumbatan yang tidak nyampe 100% seperti ini, nah kan alirannya terganggu tuh. Lah itu pasien akan mengalami nyeri dada. Tapi dia masih bisa hilang dengan istirahat. Nah, beda kalau yang namanya serangan jantung, Bu. Serangan jantung ini sudah tersumbat total di sini. Biasanya dia dipicu tadi infeksi berat. Terus yang paling sering kalau orang normal yang dia tidak kena infeksi itu kalau aktivitas berat sama emosi, Bu. Ya. Jadi lagi marah-marah tiba-tiba dada sakit parah sampai keringat dingin tembus ke punggung. Nah, itu kena serangan jantung koroner ini. Harus langsung dirujuk ke rumah sakit ya, karena obatnya adalah revaskularisasi atau
pembuluh darah yang sumbat ini kita hilangkan ya, bisa dengan obat atau dengan kateterisasi jantung. Kemudian untuk yang lainnya, jadi pembuluh darah itu kan ada banyak ya, Bapak Ibu. Jadi lihat di gambar ini ya, ini pembuluh darah itu tidak cuma di jantung saja. Ini ada yang ke otak juga nih, ada yang ke tangan, ada yang ke kaki ya. Nah, semuanya itu bisa mengalami sumbatan ya. Kalau yang paling sering tersumbat ini adalah selain jantung adalah kaki, Bu. Karena yang pertama, letak kaki itu dia di paling bawah tubuh ya. Terus kemudian paling sering untuk aktivitas karena setiap hari pasti kita akan jalan. Terus kemudian pembuluh darahnya juga besar-besar sehingga kalau kesumbat itu dia gejalanya akan semakin berat ya. Jadi kalau misalnya kesumbat di sini nih di proksimal atau di ujung ini, maka di daerah ujung pembuluh darahnya ini dia tidak dapat aliran darah. Akhirnya apa? Dagingnya ini ya, daging otot-ototnya ini dia tidak dapat supply sehingga lama-kelamaan akan membusuk seperti ini, Bu. Terus akhirnya mati dan akan menyebabkan amputasi. Nah, jadi secara kesimpulan kita bisa bilang ya, Bu ya, apakah hubungan dari COVID-19 dan penyakit jantung ini? Yang pertama saya simpulkan itu saling memperparah. Jadi COVID-19 kalau dia sudah punya penyakit jantung sebelumnya, maka penyakit jantung ini menjadi komorbidnya si COVID sehingga dia akan memperparah kondisi COVID-nya. Sebaliknya, kalau semisal pasien ini kena sakit jantung, terus kemudian tiba-tiba kena COVID, nah itu bisa menyebabkan serangan jantung atau kemudian kondisinya lebih buruk. Yang kedua pencetus ya. Tadi jadi kalau gagal jantung dan penyakit jantung koroner itu bisa dicetuskan dengan adanya macam-macam emosi, terus kemudian adanya aktivitas berat sama infeksi berat tadi ya, nomor 3 itu. Yang ketiga adalah sebab akibat. Jadi ternyata COVID-19 itu karena tadi ada peradangan dan pengentalan darah di tubuh sehingga bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Itu ya 3 hubungan yang bisa kita temukan dari COVID-19 dan penyakit jantung. Nah, terus bagaimana dokter untuk mencegahnya? Jadi karena kedua penyakit ini susah diobati, jadi mari kita cegah Bapak Ibu. Karena memang mencegah lebih baik daripada menerima ya. Jadi daripada wis kadung, mendingan kita prevensi dari awal. Nah, itulah tujuan rehabilitasi, Bu. Rehabilitasi itu selain merehab yang sudah sakit menjadi lebih sehat, yang tujuan kedua adalah primary prevention. Jadi kita mencegah dari awal jangan sampai terkena penyakit tersebut. Nah, untuk mencegah COVID-19 itu dengan cara apa? Ya, ini ya. Jadi vaksin COVID-19. Jangan takut, Bu. Bapak Ibu sekalian. Jadi vaksin yang tersedia di negara kita itu cukup aman ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian yang punya komorbid seperti kencing manis, kemudian penyakit jantung, kemudian penyakit autoimun mungkin, itu konsultasi dulu ke dokter ya. Misalnya dia punya kencing manis sama autoimun ya silakan ke dokter penyakit dalam atau dokter umum yang sudah ikut pelatihan vaksinasi COVID. Biasanya di puskesmas kita itu dokter umumnya sudah terkualifikasi untuk menjelaskan atau merekomendasikan vaksin COVID-19. Untuk orang-orang yang kena penyakit jantung ya silahkan ke Saiful Anwar ya, mungkin bisa ketemu kita di sini untuk konsultasi sebelum melaksanakan vaksin COVID-19. Kemudian selain itu tetap ya, meskipun kita lihat di berita atau saya sendiri melihat di rumah sakit ini sudah mulai berkurang sekali untuk pasien COVID, di mana kita lihat awal COVID bulan Juli itu kemarin bangsal ada 5 Bu, Bapak Ibu ya. Sekarang bangsal cuma tinggal 2, ICU yang isinya cuma tinggal 2 pasien sama satu lagi bangsal Bougainville namanya. Itu juga isinya tinggal 5 atau 6 gitu. Nah, tapi kita tidak boleh terlena ya. Tetap kita patuhi protokol kesehatan yang sudah ada ya. Jadi menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, terus di rumah saja sama jaga jarak ketika berada di luar. Nah, terus komorbidnya kita cegah dengan apa? Jadi komorbid jantung ya, seperti diabetes, hipertensi, kemudian aktivitas yang kurang itu bisa kita cegah. Yang pertama itu hindari makanan olahan tepung
atau yang memiliki gula tersembunyi dan tinggi lemak jenuh. Ini beberapa jenis makanan yang mengandung gula tinggi dan punya lemak jenuh ya. Jadi olahan-olahan tepung-tepungan ya seperti snack-snack keripik-keripik gitu, roti-roti itu jangan dianggap cemilan biasa Bu ya. Dia juga mengandung gula. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ya, apalagi yang punya kencing manis ini sudah makan nasi satu porsi besar ya, terus ngemilnya kan biasanya kita ada ngemil 2 kali ya tuh, jam 10 atau sore. Nah, ngemilnya itu jangan pilih roti, jangan pilih keripik-keripik yang mengandung karbohidrat tinggi, tapi pilihlah buah-buahan ya. Nah, kemudian minuman soda-soda gini Bu ya. Jangan salah, itu 200 milinya itu mengandung gula yang kalau misalnya kita bakar dengan kalori itu setara dengan kita lari 5 kilo. Nah, jadi hati-hati ya. Tidak mudah untuk membakar kalori di minuman bersoda seperti ini. Nah, terus secara agama ya, ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita harus berhenti makan sebelum kenyang, ya, karena segala yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kemudian yang kedua ini tukarkan 1 kali makanan sehari Anda dengan makanan padat nutrisi, tinggi protein dan serat ya. Jadi sudah berkembang akhir-akhir ini ya Bu ya. Kita kebutuhan karbohidrat sehari itu tidak banyak sebenarnya. Ya, hanya 35% dari kalori harian kita. Sehingga tetap kita harus memenuhi asupan protein dan antioksidan dengan memakan sayuran ya. Nah, protein itu bagusnya adalah 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Sehingga kalau Bapak Ibu asupan proteinnya kurang, itu yang pertama sel-sel tubuh kita itu tidak meregenerasi dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau bagi Bapak Ibu yang ingin turun berat badan, ya, itu tubuh kita akan mengambil protein kita sebagai asupan energi dan tidak akan membakar lemak. Tapi kalau kita sudah mencukupi protein, maka yang diambil itu adalah lemaknya. Terus yang ketiga adalah minum air putih, ya. Perlu diketahui 70% dari total tubuh kita itu adalah air ya, suatu air, plasma darah. Sehingga dengan mencukupi cairan tentunya kita akan yang pertama memperlancar metabolisme ya. Kemudian yang kedua itu jika ada racun-racun yang banyak di tubuh kita, itu akan terbawa air putih kemudian dibawa ke ginjal untuk dibuang sebagai air kencing Ibu. Sehingga sangat penting ya minum air putih. Jangan perbanyak kopi atau teh ya dibanding minum air putih. Nah, kemudian ini yang lebih penting lagi, ya tetap aktif dan lakukan olahraga yang Anda sukai. Jadi rekomendasi dari WHO dan European Cardiology Society yang dikutip dari Perki, itu kita harus olahraga minimal 30 menit dalam seminggu, terus 5 kali Bu. Jadi misalnya Senin sampai Minggu tuh, Ibu bisa pilih 5 kali dalam satu minggu. Terus target denyut jantungnya itu bisa menggunakan rumus ini. Jadi 220 dikurangi usia. Jadi misalnya usia kita 50 tahun, maka target denyut jantung yang harus dicapai ketika kita berolahraga adalah 150. Ya. Nah, ini buat Bapak Ibu yang mungkin sudah punya penyakit jantung, itu bisa melakukan rehabilitasi di Saiful Anwar ya. Jadi silakan datang ke kami dari Senin sampai Jumat dengan rujukan BPJS bisa ya. Itu kita bisa lakukan rehab bareng-bareng nanti di Saiful Anwar lantai 4 di IPJT ya. Nah, terus yang ini tidur nyenyak ya. Jadi tidur itu sangat penting ya. Memang didesain tubuh manusia ini semakin tua usia kita, itu waktu tidur kita itu semakin sedikit ya. Akan cukup beda sama misalnya anak-anak itu harus tidur 12 jam gitu. Tapi semakin kita tua itu tidur 6 jam 7 jam itu sudah cukup ya. Yang pertama itu memang didesain agar kita banyak ibadah malam Bapak Ibu. Jadi memang semakin tua ya kita harus ingat bahwa kematian kita tentunya semakin dekat. Sehingga Bapak Ibu harus rajin sholat tahajud buat yang muslim ya. Nah itulah didesain tubuh kita memang cukup tidur 6 jam saja kalau sudah semakin tua. Nah kemudian resep tidur nyenyak ini kalau yang saya dapat dari kajian-kajian ya Bu ya. Yang pertama adalah maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Jadi kalau mau tidur itu sudahlah, nah, tidak usah dipikirin lagi permasalahan kita antar manusia, ya. Itu maafkan yang pernah menyalahkan kita. Terus yang kedua ini yang paling penting Bu, bayar utang Bu, ya.
Kalau kita banyak hutang itu pasti tidak bisa tidur ya. Eh, Hutang itu tidak cuma hutang uang ya Bu ya. Hutang janji sama satu lagi itu kalau kayak saya sedang sekolah sekolah menjadi spesialis ini itu hutang tugas Bu. Jadi kalau banyak tugas nggak selesai itu saya nggak bisa tidur itu Bu. Nah terus yang terakhir itu adalah ibadah yang benar ya. Jadi silahkan kita perbanyak ibadah kita terutama yang wajib-wajib ya, sholat 5 waktu yang tepat waktu, kemudian bisa menambah dengan ibadah-ibadah sunnah ya. Mungkin terima kasih, demikian dari saya ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa jelas diterima dan memberi manfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.